Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai durasi video. Setelah sebelumnya kita memahami algoritma TikTok, yakni salah satu poin yang sangat penting adalah completion rate atau persentase seseorang menyelesaikan videonya, dan juga rewatch rate atau persentase orang menonton ulang sebuah video tersebut. Maka dari itu ada beberapa kategori yang bisa kita gunakan untuk memilih panjang video yang nantinya akan kita posting. Nah, yang pertama adalah di bawah 13 detik atau video pendek sekali gitu ya, video pendek. Jadi ketika kita baru mulai, usahakan video kita itu di bawah 13 detik. Apapun bentuk video yang kita gunakan, entah itu video quote atau video-video lain, ketika kita baru mulai usahakan di bawah 13 detik. Kenapa harus 13 detik? Karena ketika video itu durasinya pendek, yang pertama tentunya orang akan segera menyelesaikannya. Misal, ketika kita membuat video quote, ketika orang harus membaca quote tersebut membutuhkan waktu beberapa detik, sedangkan durasi video kita itu hanya 13 detik. Maka sebelum orang itu selesai membaca semua quote-nya, videonya sudah habis dan dianggap orang menyelesaikan video tersebut. Dan video berputar lagi gitu ya. Akhirnya video tersebut dianggap sudah ditonton beberapa kali oleh satu orang. Nah, itulah pentingnya strategi memilih durasi video. Kemudian, yang kedua, kenapa harus 13 detik? Ketika video itu menarik orang untuk komen gitu ya. Ketika orang berkomentar, itu kan butuh waktu beberapa detik ya. Nah, sebelum dia selesai berkomentar, itu videonya sudah terputar beberapa kali. Setelah orang menonton video, kemudian mereka ingin komentar gitu ya. Nanti ketika dia mengetik komentarnya, itu videonya di belakang itu tetap berputar. Kalau nggak di pause ya. Kalau nggak di pause itu videonya kan tetap berputar tuh. Akhirnya video itu dianggap sudah ditonton beberapa kali oleh satu orang. Itu yang kedua. Nah, itulah pentingnya kenapa ketika baru mulai teman-teman jangan langsung video-video yang panjang gitu. Tetapi usahakan video di bawah 13 detik. Tetapi jangan terlalu pendek juga. Jangan sampai videonya cuma 5 detik gitu. Itu nanti juga nggak bagus. Ya, rata-rata biasanya 7 sampai 13 detik atau amannya ya di angka 11 sampai 13 detik gitu ya. Itu fungsinya kita dalam tanda kutip mengakali algoritma TikTok gitu ya. Kita mengakali algoritma TikTok. Nah, kemudian durasi yang kedua, nanti ketika video kita sudah mulai diterima oleh orang, baru kita naikkan sedikit. Nah, kenapa durasinya perlu dinaikkan? Nah, ini nanti biar kualitas video kita dari pihak TikTok dianggap lebih baik dari sebelumnya. Namun, tetap tidak terlalu panjang gitu. Nanti kalau biasanya kita memposting video pendek, tiba-tiba videonya jadi panjang langsung 30 detik, itu orang itu biasanya tetap nggak selesai nontonnya. Sudah malas duluan. Jadi kunci utamanya itu ketika di awal-awal video, ketika awal-awal video itu nanti belum menarik, ya biasanya nggak akan dilanjutkan ketika panjang. Nah, begitu. Jadi setelah tadinya kita di bawah 13 detik, yang kedua kita perbaiki lagi menjadi lebih panjang. Kenapa perlu kita perbaiki? Agar tadi kita dianggap konten kreator yang berkembang dari pihak TikTok. Dari pihak TikTok nanti kan ada sistemnya tuh yang dalam tanda kutip sederhananya itu mencatat kegiatan kita gitu ya. Kalau kegiatan kita sama terus, nanti kita akan dibandingkan dengan kreator lain gitu. Kalau kreator lain sudah semakin bagus dan kita tetap sama, biasanya nanti lama-lama kesempatan FYP kita juga berkurang. Begitu. Nah, baru setelah kita terbiasa dengan di angka 30 detik, kita mulai memperpanjangnya lagi di angka 30 detik, 37 sampai 43. Meskipun kalau kita lihat ya di TikTok itu bisa sampai beberapa menit gitu kan, tetapi kalau kita di TikTok itu tetap baiknya nggak terlalu panjang.
Bahkan kalau teman-teman mengamati konten kreator yang viral dan original seperti ya Happy Lamb dan lain sebagainya, itu juga nggak begitu panjang untuk videonya. Begitu untuk durasi video, karena sebelumnya kita sudah membahas ini ya, kita membahas algoritma TikTok, maka dari itu untuk dalam tanda kutip mengakali ini ya rewatch rate dan completion rate, itu kita menggunakan durasi video yang pendek-pendek tadi, tetapi tidak selamanya kita hanya menggunakan pendek gitu ya. Tetap kita harus bervariasi, kadang tadi di angka 18 detik sampai 30 detik, baru nanti kalau dirasa audiens kita sudah engagement rate-nya atau sudah berinteraksi dengan kita tinggi gitu ya, itu kita perpanjang lagi. Demikian untuk menentukan durasi video di TikTok, semoga bisa dipahami.